Jadi sebenarnya setiap kita, setiap keluarga kita, kalau kita takut akan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, itu kita punya perjanjian loh bersama Tuhan. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, loh saya nggak tahu nih perjanjian Tuhan atas saya itu apa sih? Nah, sebenarnya mari nanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih perjanjianmu atas kami Tuhan? Itu yang kita perlu tanya sama Tuhan. Karena pasti Tuhan beritahu. Mari kita coba buka dari Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25:14. Kita akan baca sama-sama ya, satu ayat ini, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Rahasianya di mana? Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Pasti perjanjiannya diberitahukan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, sampai saat ini saya nggak tahu nih perjanjian Tuhan untuk saya apa ya. Nah, makanya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih perjanjianmu kepada saya? Saya ingin mengajak saudara, kita mulai ini ya. Kalau kita dengar berita-berita, memang kadang-kadang menakutkan, cemas. Nanti bagaimana ya anak cucu saya? Bagaimana nanti masa depan mereka? Tapi kalau kita takut akan Tuhan dan ada perjanjian Tuhan atas hidup kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini, sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun dunia ini bergoncang, tapi kasih setia Tuhan, perjanjian Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Sebabnya kita mesti tanya sama Tuhan, Tuhan, covenant Engkau pada keluarga kami ini apa? Apa yang Kau mau buat, apa yang harus kami buat dalam hal ini? Perjanjian Tuhan atas hidup kita. Nah, itu sebabnya kita mulai mikir nih, kira-kira dalam keluarga kita ada nggak keistimewaan yang Tuhan berikan, yang memang belum ada di orang lain. Tapi bukan untuk kita bangga ya, tapi justru kita harus berpikir, kenapa ya? Coba saudara berpikir, waktu awal-awal saya menikah dengan Ibu Leni, saya nggak ngerti apa-apa, saudara. Tapi lama-kelamaan saya ngerti, oh ya kenapa kami menikah. Tentu ada perjanjian Tuhan. Ah, itu kan karena cinta, saling sayang. Awalnya gitu, iya memang awalnya gitu. Mula-mula hatinya melekat dulu, dikenalin, terus melekat, terus dipersatukan. Enggak kayak gitu. Ada perjanjian yang Tuhan taruh. Makanya untuk apa? Alvin, Andrew, F, cari pasangan yang betul-betul ada perjanjian Tuhan dulu. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita mengerti, oh hidupnya kayak gini nih dalam keluarga. Kalau enggak, ketakutan, kekhawatiran lebih menguasai kita. Sebetulnya kalau saya ingin mengajak saudara, ini berbicara soal dari kutuk, dari keluarga yang terkutuk, menjadi keluarga yang punya perjanjian Tuhan, itu luar biasa. Itu yang dialami oleh Amram dan Yokebed. Amram dan Yokebed ini lahir dari keluarga Lewi. Lewi itu anak daripada Yakub. Waktu Yakub mau mati, Yakub memberkati setiap anak. Waktu kepada Simeon dan Lewi, Simeon itu anak kedua Yakub, Lewi anak ketiga dari Yakub. Waktu mau memberkati mereka, Yakub itu ada keluar kata kutuk. Mari kita lihat dari Kejadian 49 ayat 5 sampai dengan ayat 5
sampai dengan ayat 7. Saya akan bacakan ya. Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dalam perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab belangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara orang-orang Israel. Anak-anak Israel. Nah, saudara perhatikan, kata terkutuklah. Makanya hati-hati nih, papa-papa, mama-mama ini. Jangan kutuk anak. Kata-kata maaf, bego, bodoh, tolol, pemalas. Apalagi dibilang anak setan. Kalau bilang anak setan, siapa setannya ya? Ya tentu bapak ibunya lah istilahnya. Nah, kata ini membahayakan tuh anak. Ada satu kali anak umur 6 tahun, anak laki-laki, dia pulang, dia nangis-nangis, papa, orang-orang ganggu saya, bilang, lu gak cewek, lu cewek, padahal dia anak laki-laki. Papanya bilang, memang kamu cewek sih. Langsung dia punya mindset dalam dirinya, dia jadi cewek, makanya dia jadi waria. Kata kutuk. Waktu Nuh lagi dalam keadaan mabuk, dia kutuk Ham, anaknya, salah satu anaknya. Dan Ham itu akhirnya keturunannya terkutuk. Hati-hati dengan kata-kata kita. Itu sebabnya mari coba kita lihat. Jangan lihat anak kita itu jadi lampiasan kemarahan kita. Yakub juga kayak gitu, Bapak Ibu. Yakub dalam kemarahannya betapa menyedihkan. Itu sebabnya Lewi dan Simeon terkutuk. Ini yang membuat Lewi ke depannya itu lebih berat. Mari kita lihat dalam PowerPoint-nya. Ketika sejarah keluarga menjadi beban. Jadi setiap kita tuh punya sejarah keluarga. Keluarga kita itu jadi beban. Apalagi kita yang dari keluarga-keluarga Tionghoa atau keluarga-keluarga yang memang dulunya menyembah berhala. Termasuk saya loh. Dan firman Tuhan katakan terkutuklah orang-orang yang menyembah berhala sampai generasi keberapa? Ketiga dan keempat. Jadi sebenarnya kita ini lahir dalam sejarah keluarga yang terkutuk loh. Karena menyembah berhala. Orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, semua menyembah berhala. Dan itu sebabnya, mari kita hidup sungguh-sungguh. Dari kita ikutin teladan daripada Amram dan Yokebed ini, supaya walaupun dulu latar belakang kita punya kutuk, tapi bagaimana kita ke depannya ini menjadi keluarga yang punya perjanjian dengan Tuhan. Itu yang kita rindukan, supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Sebabnya mari kita lihat, lahir dari titik nadir dalam sejarah bangsanya. Jadi Amram dan Yokebed itu waktu Musa lahir dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Kalau kita lihat dalam Keluaran 1, mari kita lihat dulu Keluaran 1. Itu berbicara soal bangsa Israel setelah zaman Yusuf. Setelah zaman Yusuf. Mari kita lihat dalam ayat 8. Dikatakan demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri itu.
Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalannya, yaitu Pitom dan Ramses. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang banyak, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam, orang Israel Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dengan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Perhatikan sini. Jadi waktu itu kondisinya orang makin ditindas, dijadikan budak, makin keras, makin keras. Tapi waktu ditindas, justru orang Israel makin berkembang. Makin ditindas, orang Israel makin berkembang. Nah, kenapa seperti ini? Makin ditindas, makin kuat orang Israel. Karena orang Israel berada dalam perjanjian Tuhan. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Israel, sekalipun ditindas, makin berkembang. Waktu semakin ditindas lagi, nggak bisa dengan kerja keras. Nah, Raja Mesir ini sudah mulai pakai strategi yang kedua. Nggak bisa ditindas dengan pekerjaan yang berat. Sekarang bidan-bidan yang disuruh. Kalau ada anak laki-laki yang lahir dari orang Israel, dari perempuan Israel, bunuh. Wah, saudara bisa bayangkan ya, betapa takutnya ibu-ibu pada saat itu. Takutnya ibu-ibu pada saat itu. Dalam ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Dan jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi hidup. Bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada mereka, bidan-bidan itu, dan bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Luar biasa Tuhan ini. Jadi yang kedua ini, itu makin luar biasa nih. Anak laki-laki, bayi laki-laki, itu yang dibunuh. Tapi semakin diincar seperti itu oleh Firaun, makin kuat lagi Israel. Saudara bisa ini ya, lihat ya. Kalau orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, waktu ditindas, dia makin diberkati Tuhan. Tapi kalau nggak ada perjanjian Tuhan, nggak ada apa-apain juga udah jatuh. Udah lemah. Tunggu aja. Ngapa udah kita nggak kutak-katik juga udah langsung loyo. Tapi orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan, sekalipun dia ditindas, sekalipun dia dipersulit, sekalipun dia mengalami kekurangan, selalu ada pertolongan Tuhan. Itulah namanya perjanjian Tuhan. Dan ini yang kita rindukan dari anak cucu kita ke depan ini, supaya mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau mereka sudah punya perjanjian dengan Tuhan, kita nggak perlu takut masa depan kita. Kita nggak perlu takut akan anak cucu kita. Yang penting kita tahu, Tuhan ada janji sama saya, kepada anak cucu. Nah, ini nggak berhasil juga. Makanya dalam ayat 22, dikatakan demikian. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi semua dikasih upah nih. Kalau kamu masuk rumah orang Ibrani, kamu dapatkan itu ada anak laki-laki yang umur di bawah 2 tahun, lempar. Kamu akan saya kasih uang. Wah, ini betul-betul Firaun ini sudah kayak apa ya? Udah gemes, sudah marah terhadap orang Israel ini. Tapi Tuhan tetap menjaga.
saat seperti ini Musa lahir. Aduh, kalau kita pikir, kalau kita misalnya saksikan Musa lahir, saya bilang, aduh Musa, nasibmu. Ya, mungkin kita berpikir demikian. Tapi itulah cara Tuhan. Waktu sebelum Musa lahir, saudara, Amram ini papanya, ini nggak ada di Alkitab, tapi ada di tulisan Midrash, di Midrash itu tulisan tradisi Yahudi. Papanya Amram ini berpikir, aduh susah sekali ya hidup sebagai laki-laki di sini. Aduh saya nggak bisa nih membayangkan anak laki-laki saya itu akan dibunuh, akan mati. Betapa pahitnya hidup saya. Sehingga Amram itu akhirnya tinggalkan Yokebed. Miriam waktu itu umur kira-kira 9 tahun. Miriam ini perempuannya agak sedikit cerewet. Tapi dia peka. Dia bilang sama papanya, Papa, kalau Firaun itu hanya ingin bunuh anak laki-laki, tindakan papa ini lebih kejam daripada Firaun. Karena papa meninggalkan kami semua. Anak perempuan saya juga, sebagai anak perempuan saya juga dihempaskan oleh papa. Akhirnya papanya sadar dan akhirnya dia kembali lagi ke Yokebed. Itu sebabnya lahirlah Musa. Di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Musa, oleh Amram dan Yokebed waktu berada di titik nadir itu, di titik yang paling sulit. Apa tindakan mereka? Mengubah yang dari keluarga yang terkutuk. Yokebed itu anak dari Lewi. Bran itu cucu dari Lewi. Kalau zaman dulu itu masih ada bisa hubungan perkawinan keluarga ya. Kalau zaman sekarang nggak boleh itu. Kalau dulu masih ada perkawinan keluarga. Amram cucu dari Lewi, Yokebed anak dari Lewi yang lahir di Mesir. Jadi mereka menikah karena mereka dalam satu keluarga. Nah, pada waktu mereka berada, waktu Musa lahir, mereka punya tindakan. Tindakannya apa? Iman. Ini yang indahnya, saudara. Kalau mau mengubah kutuk masa lalu kita, kutuk dari keluarga kita dari masa lalu, ubahlah itu dengan kata iman. Jangan lihat masalah itu besar, tapi kita membuat kita jadi takut. Justru kita harus melihat dengan iman. Dengan memakai iman itu membuat kita bisa melihat ini kesempatan kita mengubah masa lalu menjadi masa depan yang cerah. Kalau mereka nggak pakai iman mereka meragukan Tuhan, menolong mereka akan membuat sudah memang nasib saya kayak gini. Selama kita berpikir nasib saya seperti ini terus, maka kita tidak pakai iman kita. Dengan iman, kita bisa mengubah nasib kita, saudara. Dengan iman, kehidupan iman kita nggak ditentukan oleh nasib kita, keadaan yang kita alami. Ini yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed. Mari kita lihat kata iman. Iman itu ada ininya. Jadi itu adalah iman yang melawan sistem. M, melihat dengan mata iman. A, aksi strategis dan bijaksana. N, nekat mempercayakan masa depan. Jadi iman yang melawan sistem. Mari kita lihat dulu, iman yang melawan sistem. Dalam Ibrani 11 ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Ibrani 11 ayat 23, karena iman, maka Musa ketika ia lahir, disembunyikan oleh orang tuanya 3 bulan lamanya. Mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi dengan iman, mereka berani melawan sistem. Karena perintah raja, mereka nggak perlu takut. Mereka tahu bahwa Musa lahir, dia lihat, orang tuanya melihat bahwa ini betul elok, begitu indah Musa ini. Maka mereka tidak perlu takut terhadap perintah raja.
Iman yang melawan sistem. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita tahu bahwa ini yang dari Tuhan untuk kita. Kita harus betul-betul tahu bahwa ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau ada orang yang bilang, nggak bisa, nggak boleh. Kita harus berani katakan tidak. Harus berani. Kita tahu itu dari Tuhan. Kita harus yakini itu yang dari Tuhan. Kadang-kadang kita jadi ciut ya kalau kita bilang, lu pasti nggak bisa deh. Saya langsung, aduh iya ya nggak bisa ya. Ya, coba lihat nilai raportmu. Nggak ada yang dapat 9. Banyak kan pakai nada si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si. Semuanya sama, nggak ada menonjol. Mungkin kita pikir, saya nggak menonjol. Di mana-mana waktu sekolah, waktu di rumah pun juga saya nggak menonjol. Saudara, jangan rendahkan dirimu. Iman harus bangkitkan. Justru dengan ada tantangan, itu kita makin mulai berpikir, oh tantangan ini membuat saya harus lebih lagi, harus ada melompat. Harus ada lompatan. Apa yang orang lain bilang, belum tentu apa yang Tuhan bilang tentang saya. Makanya saudara, jangan pernah merendahkan diri saudara. Mari kita lihat, kalau Tuhan lihat, ini kita harus punya tindakan iman, berani sistem. Apapun sistem yang dibangun oleh manusia, oleh orang-orang yang punya otoritas. Tapi kalau Tuhan bicara sama kita, lakukan itu. Yang kedua, melihat dengan iman. Dalam Kisah 7 ayat 20. Dikatakan Musa, dikatakan ia elok di mata Allah. Elok, indah di mata Allah. Jadi gini saudara, waktu Amram dan Yokebed lahir dari Musa ini, mereka langsung lihat, ini anak ini istimewa. Langsung mereka punya mata dengan melihat dengan mata iman. Walaupun masalahnya besar. Firaun loh yang punya otoritas, yang sudah memerintahkan, sudah punya keluarkan dekret. Apabila kamu dapatkan anak laki-laki di rumah-rumah orang-orang Ibrani, lempar. Itu kata lempar ke sungai Nil itu ada penyembahan berhala, saudara. Itu kayak dipersembahkan kepada dewa di sungai Nil. Itu dilempar. Tapi Amram dan Yokebed melihat dengan iman. Kata yang sama saudara, melihat dengan iman itu sama waktu Tuhan menciptakan alam semesta selama 7 hari. Setiap hari waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, pertama itu jadilah terang. Waktu hari pertama itu jadilah terang, Tuhan melihat terang itu, Tuhan melihatnya indah. Tuhan melihatnya sangat baik. Demikianlah ini yang dilihat. Ini baik, walaupun masalahnya besar. Waktu kami dapat berita dari Acong tentang Gevalier, ini ada masalah di paru-parunya. Saturasinya 80. Kami datang ke sana, kami lihat di rumah sakit. Kami bawa mereka, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu yakini? Tuhan taruh. Acong katakan, saya yakin Tuhan pasti tolong. Ya itu. Sekalipun masalahnya ada. Jangan lihat kalau saudara ada masalah, aduh kok susah amat ya hidup ini. Justru itulah kesempatan kita untuk mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang besar. Jangan hanya nyanyi di gereja, Allahku dahsyat dan dahsyat. Justru kita harus buktikan dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya ada masalah, berani nggak bilang, selamat datang.
Kalau tiba-tiba ya, ada yang punya kartu kredit datang bilnya. Oh, langsung kita bilang selamat datang ya. Ya, tentu tidak ya, tidak seperti kayak gitu ya. Tapi artinya gini, mari kita lihat, ini ada masalah. Kita langsung bawa pada Tuhan. Tuhan, ini ada masalah. Tapi saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadi langsung lihat, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebabnya saudara, apapun masalah yang kita alami, kita melihat indah di mata Tuhan. Karena iman dengan mata iman. Yang ketiga, aksi yang strategis dan bijaksana. Jadi bayi Musa itu disembunyikan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu saya nggak bisa bayangkan ya, Amram dan Yokebed itu bagaimana membuat Musa itu bisa diam kalau nggak nangis gitu. Musa ini tipe orang yang memang agak kalem, agak apa ya? Kalau dibilang tuh dia melankolis, pragmatik. Jadi dia lebih agak kalem. Tapi bayi kalau lagi lapar bagaimana? Langsung kalau dia lagi ngompol, maaf aja kalau lagi dia BAB gitu, rasa kotor, langsung dia kayak nangis. Nggak bisa didiamkan. 3 bulan berusaha untuk bagaimana supaya nggak ketawa sama tetangga. Ya memang bisa, berhasil. Tapi 3 bulan itu bukan waktu yang apa ya, bisa dibayangkan ya. Kalau bayi itu kalau malam pasti lebih bangun pagi hari ya, malam-malam ya. Kita lagi tidur, suka tidur di pagi hari atau ini, bayi itu pasti lahir, pasti bangun dia ini. Bayangkan kalau malam-malam gitu dia nangis, kedengaran sampai keluar. Tiap hari Amran dan Yokebed ini bergumul, bagaimana caranya supaya nggak kedengaran, nggak ketahuan. Makanya mereka susun strategi. Apa yang dibuat? Dibuatlah satu kayak tempat keranjang bayi itu ada ternya supaya masuk di sungai. Waktu dimasukin sungai itu ada pakai ter, pakai kayak aspal ya supaya nggak bocor airnya. Waktu masuk keranjang itu saudara, kata keranjang itu sebenarnya dalam bahasa Ibraninya sama dengan kata batrah Nuh. Sudah nangkap ya? Jadi mari coba kita lihat ini ya dalam Keluaran 2 ayat 3. Tapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Kata peti pandan itu bahasa Ibraninya sama dengan batrah. Batrah Nuh. Dipakalnya dengan gara-gara dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Jadi kata batrah itu, kata peti itu dari kata batrah. Berarti kalau kita bisa lihat saudara, waktu Nuh dan keluarganya ada dalam batrah, itu ada perlindungan Tuhan loh. Jadi situasi yang memang kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Kita merasa Tuhan kok susah amat hidup ini. Kok saya perlu perlindunganmu Tuhan. Saya ingin mengajak kita, teruslah bersandar pada Tuhan. Teruslah minta perlindungan pada Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 91. Mari kita lihat Mazmur 91. Ayat 1. Dan ayat 2. Jadi dalam situasi kita nggak bisa buat apa-apa lagi saudara. Saya ingin mengajak saudara, mari kita berada dalam perlindungan Tuhan. Seperti Nuh dalam perlindungan batrah
dalam Batra itu sehingga dia dapat mengalami perlindungan Tuhan. Seperti Musa waktu dibuang, ditaruh di Sungai Nil itu, taruh di Sungai Nil, dia juga mengalami ada perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Situasi yang sangat berat, situasi yang dimana kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Mari kita katakan, Engkaulah Allahku yang kupercayai. Sekalipun nggak ada harapan lagi, Allahku, Engkau yang kupercayai. Itu kita harus perkatakan itu. Ini yang dialami oleh Amram dan Yokebed, di mana nggak ada lagi, apalagi yang mereka harus buat tuh nggak ada lagi, saudara. Mau bicara apa lagi nggak bisa. Kecuali ditaruh di peti itu. Peti pandan. Dan ditaruh di Sungai Nil. Seolah-olah mereka sudah menyerah. Seolah-olah sudah menyerah. Tapi memang itu keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang gini saudara. Kadang-kadang kita sudah gak tahu lagi nih buat apa. Udah bingung. Tanya AI. Bagaimana buat apa ini? AI sudah kasih tahu. Terus kita penasaran, nggak bisa nih, coba yang lainnya. AI juga bilangnya saya juga menyerah. Itu kadang-kadang bisa kita alami seperti itu loh saudara. Kalau kita nggak tahu lagi apa-apa, mari kita katakan, Tuhan, kepadamu lah aku percaya. Aku nggak tahu lagi apa yang aku harus buat. Kalau di tempat kerja, saudara udah benar, saudara nggak salah, tapi disalah-salahin sama bos. Bahkan dikatakan kata-kata, lu memang bodoh lu sih, nggak berguna. Aduh, paling gak enak loh dibilang gitu. Karyawan nggak berguna. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak pernah dibilang gitu. Karena nggak berguna. Aduh, itu sesuatu rasanya aduh. Nah, kalau bisa desain aja deh. Kalau sudah katakan demikian. Tapi saya ingin ngajak. Mari kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, saudara. Tuhanlah yang akan menolong kita. Dan yang ketiga, dalam aksi yang strategis dan bijaksana ini, baca momentum. Jadi waktu taruh peti tandan itu di Sungai Nil itu, mereka pintar, mereka tahu nih, putri Firaun suka mandi di situ. Dan mereka betul-betul taruh itu pada momentum yang tepat. Sehingga waktu saat seperti itu baru mereka waktu taruh itu ada belas kasihan dari putri Firaun itu kepada bayi Musa ini. Walaupun dia tahu ini orang Ibrani. Orang Ibrani sama orang Mesir beda ya, hidungnya. Hidungnya agak mancung kalau orang Ibrani biasanya, agak sedikit mancung. Nah, itu sebabnya kita melihat di sini. Baca momentum. Dan yang ketiga, yang keempat, dalam aksi yang strategis dan bijaksana, awasi dari kejauhan. Jadi tetap kita harus ada usaha apa yang memang dibuat. Miriam pada waktu itu usia 10 tahun, dia coba ada dalam air, dan waktu diangkat bayi Musa itu oleh putri Firaun, Miriam ini beranikan diri, Tuan Putri, kalau Tuan Putri mau ada yang menyusui, ini ada ibu yang bisa menyusui. Wah, itu luar biasa. Jadi gini saudara, saat kita nggak bisa lagi ada jalan keluar, kita menyerah, kita betul-betul ada tahu bahwa Tuhan yang menolong kita, itu juga perlu ada aksi. Bagaimana sih caranya buat yang sebenarnya? Aksi yang strategis dan bijaksana. Dan yang keempat, kata N, nekat mempercayakan masa depan pada tangan Tuhan. Puncak iman ini adalah momen yang paling berat secara emosional. Yokebed harus melepaskan anaknya ke tangan putri Firaun, musuh bangsanya sendiri. Jadi waktu putri Firaun itu ngangkat Musa
menjadi anak dia, itu Yokebed harus melepaskannya. Harus betul-betul sampai harus bisa menyusui umur 2-3 tahun baru diserahkan kepada putri Firaun. Tapi pada saat itu dia tahu Tuhan menyertai Musa. Saudara, kata iman semuanya ini membalikkan dari yang terkutuk menjadi orang yang punya keluarga yang punya perjanjian dengan Tuhan. Mari kita bisa belajar saat ini. Pakailah iman kita. Situasi apapun yang kita alami, kita ubah kutuk masa lalu menjadi berkat, punya perjanjian masa depan. Dan ini yang dialami oleh anak-anak daripada Amram dan Yokebed. Kalau kita lihat, Miriam itu nabiah pertama dari bangsa Israel. Itu anak yang dikutuk loh sebenarnya. Anak dari keluarga yang dikutuk. Tapi Miriam jadi nabiah. Waktu mereka baru selesai, bangsa Israel selesai menyeberang dari laut, Miriam ini menari-nari bernubuat. Ini Miriam. Anak kedua Harun. Harun itu adalah imam besar yang pertama dari bangsa Israel. Dan keturunannya itu pegang imam besar. Itu covenant Tuhan, perjanjian Tuhan bagi Harun. Nggak ada keluarga yang seperti ini, saudara. Dan Musa kita tahu, dia punya perjanjian Tuhan yang luar biasa. Dia memimpin bangsa Israel dan dia terima perjanjian Tuhan di Gunung Sinai. Saya ingin mengajak kita, masa lalu kita boleh ada. Tapi apapun kesulitan yang kita alami, pakailah dengan iman. Hadapilah dengan iman. Situasi yang kita alami, hadapilah dengan iman. Iman itu yang membuat kutuk menjadi perjanjian. Mari kita mulai berdoa untuk anak cucu kita, supaya mereka hidup dalam perjanjian Tuhan. Hidup dalam perjanjian Tuhan. Tiap hari kami doakan jemaat ini, supaya hidup dalam perjanjian Tuhan. Pernah satu kali kami diskusi, kami bilang sama Kak Ika sama yang lain juga, siap-siap loh kalau kami dipanggil Tuhan suatu waktu. Ya, tapi kami tahu kalau kami jalan bersama Tuhan, pasti ada perjanjian Tuhan atas jemaat ini. Ada atau tidak ada kami, pasti ada perjanjian Tuhan. Dan itu yang membuat kita boleh kuat. Situasi apapun boleh kuat dalam Tuhan. Termasuk nanti anak cucu kita. Mungkin ada yang dari kita yang nggak menikah, terus berpikir, ya bagaimana mau ini, anak cucu nggak ada. Orang yang kita bina itu loh. Orang yang kita bimbing itu juga masuk anak rohani kita. Nanti masa depannya bagaimana? Itu tergantung dari kita, bagaimana kita menyalurkan berkat Tuhan, perjanjian Tuhan itu pada mereka. Mungkin nggak bicara soal secara daging ya, anak daging, anak yang secara keturunan yang langsung darah daging gitu lah. Tapi berbicara soal anak rohani, teman-teman kita yang ketemu dengan kita. Bagaimana mereka bisa melihat teladan dari kita dan mereka melihat, oh iya, saya juga terima berkat Tuhan itu. Perjanjian Tuhan itu bagi kita. Itulah sebabnya saudara, mari kita balikan masa lalu yang kelam menjadi perjanjian dari Tuhan untuk kita. Amin.